Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang kami kasihi. Puji nama Tuhan, kembali pada pagi hari ini sama-sama kita akan memuji Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan sebab Dia adalah Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini, sebelum kita semua boleh bangkit berdiri, sama-sama kita akan berdoa sebelum kita memulai memuji Tuhan. Bapak, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kau begitu baik atas hidup kami. Penyertaan-Mu begitu sempurna ya Tuhan. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kami pada pagi hari ini kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau beri persembahan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sudah berkati ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari kita beri tepukan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu, tiada terukur besar kasih setiamu, panjang lebar dan melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu, tiada terukur besar kasih setiamu, panjang lebar dan melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang begitu dahsyat ya Tuhan. Ketika kami lemah, ketika kami tidak kuat ya Tuhan, Engkau yang memberi penghiburan dan kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Kalau sumber pengharapan kami ya Tuhan, tidak ada pribadi yang begitu baik selain Engkau ya Yesus. Thank you Jesus.
suka bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Sekali lagi sama-sama, pengharapanku padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh
Pagi hari ini kami siapkan hati kami menjadi tanah ladang yang subur ya Tuhan dari taburan firman. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau urapi, Kau pakai semakin hari semakin luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu dan kami mau siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, salam sejahtera, saudara-saudari yang terkasih GKB Antioquia Tebing Tinggi. Senang sekali hari ini kita bisa merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus dalam hidup orang-orang percaya. Nah, saya ingin mulai dengan membagikan mengenai sebuah parit, ya, sebuah parit atau trench, namanya adalah Mariana Trench. Ini adalah sebuah parit yang begitu dalam, ya, letaknya kira-kira beberapa ratus kilometer dari pantai Guam, Kepulauan Mariana. Nah, saudara, ini adalah tempat yang paling dalam, ya. Trench itu parit yang paling dalam di seluruh dunia yang ada di tengah lautan. Dan pada tahun 1960, dua orang bernama Walsh dan Pickard, ya, mereka naik kapal selam, lalu mereka turun menjelajahi ke dalam kegelapan yang dingin dan sepi di dalam parit laut tersebut. Dan itu memecahkan rekor dunia karena mereka menemukan bahwa kedalamannya itu hampir 12 kilometer. Bayangkan, ya, dalamnya 12 kilometer dan tekanan air di dasar, ya, dari parit itu sebesar katanya hampir 1120 kilogram per sentimeter persegi. Ya, tekanan yang luar biasa. Nah, bayangkan saudara, tapi ternyata di dalam kedalaman tersebut masih ada kehidupan. Ya, ada kehidupan, bayangkan. Dalam kegelapan, kedinginan yang luar biasa, tekanan yang luar biasa, masih ada kehidupan. Dan itu satu hal yang luar biasa. Dan perlu Anda ketahui bahwa kedalaman yang tadi katanya 12 kilometer, itu adalah kedalaman yang ditemukan oleh manusia. Masih ada kedalaman yang belum ditemukan dan belum diketahui sampai saat ini. Ya, jadi bayangkan saudara. Dan kenapa saya mau mulai dengan cerita ini? Bayangkan, ada sesuatu di dunia ini yang masih belum ditemukan, ya, belum diketahui kedalamannya. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai kuasa dan kasih Tuhan yang juga tidak bisa digalami, tidak bisa diselami oleh pemikiran manusia. Nah, saya akan membawakan firman Tuhan dari buku Efesus 3 ayat 14 sampai ke 21. Efesus 3 ayat 14 sampai ke 21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang pada kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, banyak sekali orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, ya, mereka itu fokusnya itu hanya di ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Bagi Dialah, ya, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Nah, dan itu tema khotbah saya hari ini, ya. Lebih banyak, lebih besar, lebih luar biasa dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Dan semua yang percaya katakan amin. Ya. Nah, namun sering sekali kalau kita berpikir, apa yang dimaksud dengan apa yang kita doakan atau pikirkan? Nah, sering sekali apa yang kita pikirkan atau apa yang kita doakan itu terkait dengan apa yang kita ingini, apa yang kita butuhkan, ya, keinginan kita, kerinduan kita, ya, mimpi kita, dan lain sebagainya.
Nah, makanya saudara, saya akan mulai dengan ini saudara. Kita harus hati-hati waktu kita baca firman Tuhan, kita harus tahu maksudnya Rasul Paulus itu apa saudara. Jadi bukan sekedar eh, eh, apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan. Nah, tapi bahkan sebelum saya masuk lebih dalam, saya ingin mulai dengan pernyataan ini. Ya benar, ya Tuhan dapat melakukan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Namun, apa yang lebih Tuhan lakukan dan berikan dalam hidup kita, belum tentu itu kelebihan yang kita inginkan dan kita maksudkan. Sekali lagi saudara-saudara terkasih ya, benar, Tuhan dapat melakukan lebih dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Namun, apa yang lebih ya yang Tuhan berikan dan lakukan dalam hidup kita, belum tentu itu jenis kelebihan yang kita inginkan atau kita maksudkan. Nah, makanya banyak orang kecewa, banyak orang nggak mengerti. Mereka pikir, oh Tuhan bisa melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan atau apa yang kita pikirkan. Oh berarti Tuhan itu memberi bonus. Ya, siapa yang nggak suka bonus? Siapa yang nggak suka mendapat sesuatu yang lebih? Contohnya, kalau saya menginginkan TV 25 inch, saya kebagian atau saya dapat berkat TV 40 inch. Nah, itu adalah kelebihan. Nah, tapi kelebihan yang ada dalam benak kita sebagai manusia belum tentu itu kelebihan yang Tuhan berikan. Nah, makanya kita harus hati-hati, saudara. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, dan ini yang saya rasa harus saya tanamkan dan saya ajarkan supaya kita mengerti konteksnya Rasul Paulus ini berkata apa. Nah, doa dan pikiran yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu tidak berbicara mengenai doa dan pikiran perihal mujizat atau berkat jasmani yang sering sekali kita kejar, ya TV 40 inch, ya mobil baru, rumah baru, asalkan jangan menginginkan istri baru, saudara, bertobat saudara ya. Nah, tapi saudara, sering sekali doa dan pikiran yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu bukan berbicara mengenai berkat jasmani. Nah, jadi istilahnya kita udah nggak sejalan, saudara. Karena apa? Kalau kita baca buku Efesus, kita baca konteksnya. Nah, Paulus itu lagi berbicara mengenai berkat dan mujizat rohani. Yang namanya spiritual blessing, spiritual miracles, spiritual strength, kekuatan spiritual. Ya, itu yang dimaksudkan dari bacaan yang kita baca. Nah, kita akan lihat ke dalam konteks, saudara. Supaya kalau Anda tidak percaya, ya, pentingnya konteks. Apa sih konteks? Konteks itu begini, saudara. Waktu kita membaca sesuatu, ya, kita perlu tahu keseluruhan isi ceritanya. Pernah nggak Anda lagi masuk dalam suatu ruangan, ya, teman Anda lagi berbicara dengan teman yang lain, ya, tiba-tiba Anda nimbrung. Tanpa Anda tahu awal dan ujung ceritanya apa, Anda nimbrung. Dan Anda tiba-tiba ternyata apa yang mereka omongkan dengan apa yang Anda pikirkan itu tidak sejalan. Nah, konteks itu adalah waktu kita berusaha mengerti apa yang lagi dibicarakan orang, kita harus tahu keseluruhan ceritanya, tidak hanya sepenggal. Nah, saya tuliskan di sini pentingnya konteks. Tanpa konteks, kita pasti tersesat dan akhirnya hilang. Nah ini saudara, banyak orang kalau baca firman, kalau mereka nggak ngerti konteksnya, mereka nggak ngerti maksud tujuan dari keseluruhan pasal atau buku yang mereka baca, mereka akan hilang. Ini contoh paling gampang. Ini ya, saya kasih contoh, misalnya saya post sesuatu di Facebook, ya status saya yang terbaru adalah saya benci dia. Nah, saudara, kalau Anda yang tidak mengerti asal-usul ceritanya, Anda tidak tahu konteksnya, Anda akan bingung loh, Pastor Adrian benci dia. Kok bisa? Akan banyak muncul pertanyaan, kebingungan. Kok bisa seorang pendeta benci? Ya, kok bisa seorang pendeta tidak punya kasih? Kemudian Anda mulai bertanya-tanya, dia ini siapa? Apa salahnya dia sampai Pastor Adrian membenci orang tersebut? Nah, saudara, nah kemudian, tapi kalau kita tahu konteksnya, saya akan lanjutkan kalimatnya. Nah, ini kalimatnya. Saya benci dia karena selalu membuat saya merindukannya. Ya, nah kalau Anda udah mendengar konteksnya ini, Anda jadi mengerti, oh ternyata bencinya ini ya bukan benci yang sebenarnya, ini adalah dan ini kalimat ini bukan kalimat literal ya, bukan kalimat yang sesungguhnya, tapi ini adalah majas puisi atau literally art ya, sebuah seni dalam berbahasa. Saya benci dia karena selalu membuatku merindukannya. Nah, Anda akan jadi ini pun masih belum jelas. Anda harus tahu siapa dia ini siapa ya. Nah, oleh sebab itu saudara,
penting namanya konteks. Untuk kita baca firman, kita tidak bisa hanya mencomot satu ayat tanpa mengerti konteksnya apa. Nah, saudara, konteksnya apa? Kalau Anda baca, saudara, ya kembali lagi ya dari Efesus 1-3, itu sebenarnya Paulus lagi berbicara mengenai doktrin. Dan dia banyak berbicara mengenai pengajaran dasar kebenaran firman Tuhan. Dia berbicara mengenai kasih anugerah Tuhan. Dia berbicara mengenai bagaimana Tuhan itu memanggil dia ya, dan setiap dari kita ya untuk mengabarkan Injil, kebenaran firman Tuhan kepada segala macam bangsa, segala macam orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, sehingga kita semua bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Itu adalah doktrin. Nah, kemudian dari Efesus 4-6 baru diajarkan mengenai aplikasinya. Aplikasi ya perintah-perintah firman Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya tuliskan di sini makanya aplikasi firman Tuhan ke dalam kehidupan kita tanpa doktrin pengajaran yang benar, biasanya itu tidak tepat sasaran dan pasti tidak memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena memuliakan diri sendiri. Oh, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah bisa menjadi orang baik, saya sudah berdoa berapa jam, saya sudah ini dan itu. Saudara, kalau kita tidak mengerti alasan di balik kita berdoa, nah berarti kita melakukan firman Tuhan itu tidak tepat sasaran. Dan itu mengagungkan diri sendiri. Nah, makanya Anda lihat ya, Paulus itu menghabiskan waktu Efesus 1-3 berbicara mengenai dasar dari semua keselamatan kita, dari semua usaha kita itu adalah buah dari kasih karunia, kasih anugerah Tuhan. Ya, jadi makanya kita memberi karena kita terlebih dahulu diberi. Ya, kita mengasihi karena kita terlebih dahulu mengasihi. Itu adalah doktrin. Ya, itu adalah pengajaran yang tepat yang diajarkan oleh Paulus kepada setiap dari kita. Nah, bagaimana kita bisa memiliki dasar pengajaran yang benar? Baca firman Tuhan, dengar pengajaran. Kita tidak mampu sendiri tanpa Roh Kudus dan kehidupan bergereja. Nah, kembali lagi saudara. Ya, berbicara mengenai konteks, Paulus berbicara pada gereja di Efesus dan dia juga banyak menyinggung soal kehidupan bergereja. Bahkan di bacaan yang kita baca hari ini, ya dia mengakhiri dengan apa? Ya, bagi dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, saya tuliskan di sini bahwa kehidupan orang Kristen, ya kehidupan Anda dan saya sebagai orang percaya tidak bisa lepas dari kehidupan bergereja. Dan kehidupan bergereja tidak bisa lepas dari kepenuhan Roh Kudus. Ya, hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau saya katakan begini. Nah, banyak orang Kristen berkata begini, yang penting kan saya percaya Tuhan Yesus, yang penting saya baca Alkitab, yang penting saya berdoa, tidak perlu ke gereja. Saya males main gereja-gereja, di gereja banyak pendeta yang nggak benar, ya banyak gereja yang asal-asalan, banyak hal-hal yang munafik dan lain sebagainya. Salah saudara, kita harus tahu bahwa sekali lagi kehidupan orang, kalau Anda baca perjanjian baru, ya pekerjaan Roh Kudus, kehidupan orang Kristen dan kehidupan bergereja itu sangat erat kaitannya. Ya, jadi saya mau katakan sekali lagi, nah kehidupan orang Kristen tidak bisa lepas dari kehidupan bergereja dan kehidupan bergereja tidak bisa lepas dari kepenuhan Roh Kudus. Nah, tapi saudara, saya harus tekankan di sini, ya. Kehidupan bergereja itu penting, tapi bukan berbicara mengenai beribadah di gedung gereja. Ya, saya tahu di zaman coronavirus ini, ya kita merindukan untuk bisa beribadah kembali. Nah, banyak gereja yang tergesa-gesa, bahkan pemerintah Amerika Serikat. Ya, saya ngomong ini dengan penuh hormat, cuman ya pemerintah Amerika Serikat sempat mengeluarkan pernyataan bahwa ya beribadah di rumah ibadah itu adalah terpenting buat kehidupan orang Kristen. Nah, saya menjelaskan ini pada setiap jemaat saya di sini. Saya tuliskan di sini apa yang terpenting bagi kehidupan orang Kristen dan dalam kehidupan bergereja bukanlah tempat ibadahnya. Jangan salah, gereja penting, beribadah di gereja penting nggak? Penting, saudara. Ya, nah namun itu bukan yang terpenting. Namun harus ada pekerjaan Roh Kudus di dalamnya. Maksud saya apa? Maksud saya, walaupun untuk sementara ini kita tidak bisa beribadah di ruang ibadah, kita tidak bisa beribadah di tempat ibadah, walau harus melalui online, tapi
asalkan ada Roh Kudus bekerja dalam pujian penyembahan, bekerja dalam firman Tuhan, bekerja di dalam hidup Anda waktu Anda mendengar firman Tuhan. Nah, itulah sebenarnya ibadah yang sejati. Itulah suatu peribadahan yang berkenan di hati Tuhan. Kan Yesus berkata, Anda ingat ya, waktu terjadi bukan perselisihan, tapi waktu terjadi percakapan antara wanita Samaria dengan Yesus di Yohanes 4, wanita Samaria ini berkata, "Oh, nenek moyangku menyembah Tuhan di gunung ini, sedangkan nenek moyangku di Yerusalem." Nah, Yesus berkata, "Oh, akan tiba waktunya ya bahwa orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan soal tempat ibadah lagi. Jangan kembali lagi, bukan berarti tidak perlu ke gereja. Tapi buat apa ke gereja kalau tidak ada Roh Kudus?" Maksudnya itu loh. Ya, dan maksudnya lebih dalam lagi adalah kalau sementara ini kita harus ibadah online, ya, saya berdoa kiranya ada Roh Kudus yang bekerja, ya, melalui firman ini dan juga bekerja di dalam hati Anda. Nah, saya tuliskan di sini, berkumpulnya orang percaya tanpa pekerjaan Roh Kudus mungkin baik, ya, ngumpul-ngumpul, makan-makan, happy-happy. Nah, saudara, ya orang-orang non-Kristen juga ngumpul, ya, dan juga bahagia, juga senang, ya, juga saling menguatkan dalam perkumpulan mereka, saling memberkati juga mungkin, saling memberi, ya. Tapi saudara, harus ada pekerjaan Roh Kudus. Itu yang membuat perkumpulan orang percaya menjadi luar biasa dan dahsyat, punya dampak, ya. Nah, saya lanjutkan begini, bagaimana kita mengalami karya dan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kekristenan kita? Ya, jawabannya gampang, yaitu adalah ya Roh Kudus akan merasakan home sweet home, merasa at home ya di saat anak-anak Tuhan memiliki kehidupan berdoa. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa Roh Kudus itu ya tidak hanya numpang tinggal, tapi tidak hanya nginap, tapi dia tinggal diam di dalam hidup kita. Nah, bahasa Inggrisnya itu bukan sekedar visit, ya, tapi dwell. Dwell itu artinya apa? Jadi kalau saya satu rumah, saat ini saya lagi kedatangan tamu dari Philadelphia, ya, adik angkat saya, mereka datang itu mereka lagi berkunjung, namanya visit. Nah, tapi istri saya, anak saya, kakak ipar saya, mereka itu dwell, mereka itu tinggal di rumah ini untuk selama-lamanya. Itu bedanya. Nah, saudara, kita terhadap tamu kita aja berusaha membuat mereka nyaman. Ya, apalagi orang yang tinggal di rumah kita untuk seterusnya. Dan bagaimana menjamin kenyamanan itu? Tentu dengan apa? Dengan adanya komunikasi. Ya, kalau saya punya tamu, ya, tapi saya nggak pernah ngajak ngomong, saya cuekin, saya nggak peduliin, bagaimana orang itu bisa merasa home sweet home? Ya, apalagi kalau orang itu tinggal selamanya. Kalau saya dengan istri saya tidak pernah komunikasi, ya bagaimana bisa merasa nyaman? Bagaimana bisa merasa at home? Nah, sama, demikian juga Roh Kudus. Kita harus memiliki kehidupan berdoa supaya bisa merasa nyaman, berdiam, dan tinggal dalam rumah kita. Nah, mungkin Anda bertanya, eee, apa pentingnya? Apa gunanya? Saya akan akhiri di sini, ada 4 saudara, saya harap Anda catat. Apa kelebihan dari Roh Kudus merasa nyaman dan tinggal dan diam di dalam hidup kita? Kenapa kita harus berdoa untuk itu juga? Kenapa Paulus mendoakan itu juga? Nah, saudara, yang pertama saya katakan supaya kita dikuatkan dan diteguhkan. Dengan cepat aja 1 Petrus ya 4 ayat 12-14 demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi maksudnya Petrus adalah jadi orang Kristen jangan kaget kalau mengalami masalah. Jadi orang Kristen jangan kaget kalau mengalami pencobaan, mengalami persoalan. Ya, seolah-olah itu suatu hal yang luar biasa. Seolah-olah itu wow banget. Tidak, saudara. Itu normal. Sebaliknya, bersukacitalah. Jadi kalau mengalami coronavirus ini, bersukacitalah. Bukan hal yang aneh. Kalau saya tidak bisa pulang ke Indonesia untuk melihat anak saya, ya, dan saya rindu, dan saya sempat sedih juga, itu adalah bukan hal yang luar biasa. Itu adalah hal yang normal. Sebaliknya, bersukacitalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berikutnya, mengatakan berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Nah, ya, sebab apa? Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu, sebab ada Roh Kudus
di dalam Engkau, saudara. Ini adalah satu kabar baik yang luar biasa. Nah, jadi makanya kenapa kita penting harus ada Roh Kudus supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Saya tulis di sini, saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu bertahan sampai akhir. Ya bukan sekedar bertahan, ya banyak orang itu memang bertahan sampai akhir tapi ngos-ngosan, ya mengeluh, ya tidak bersukacita, tapi maksudnya itu bertahan sampai akhir itu dengan penuh sukacita, ya dan setia dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemungkinan kedua, saudara, kenapa penting supaya ada Roh Kudus dalam hidup kita, bekerja dalam hidup kita, supaya kita bisa melihat ada Kristus diam di dalam hati kita. Nah, di sini mungkin Anda akan bingung sedikit, saudara. Loh, bukannya kita baru merayakan hari kenaikan, ya, di mana Tuhan naik ke surga, ya, dan bukannya sekarang yang di dalam kita itu Roh Kudus. Kenapa kita masih ada namanya Kristus diam di dalam kita? Nah, ini bagus, ini pertanyaan yang bagus, saudara. Nah, saya tulis ini benar. Kalau Anda ingat waktu Yesus naik ke surga, dia naik dalam tubuh fisikalnya, tubuh fisiknya, ya, jasmaninya naik ke surga dilihat oleh murid-muridnya. Nah, tapi kalau kita lihat di buku Kisah Para Rasul, saya salah tulis ini, ya, Kisah Rasul, ya, 16 ayat 6 sampai 7, ya. Saya lupa ganti yang Efesus. Jadi Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 ke 7, demikian bunyi firman Tuhan, mereka, ya, melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bithynia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, di sini Anda lihat ayat 6 ada Roh Kudus, ayat 7 ada Roh Yesus. Nah, sebenarnya Roh Kudus dan Roh Yesus itu adalah sama, ya, interchangeable bahasa Inggrisnya. Jadi itu berbicara mengenai roh yang sama. Jadi maksudnya apa? Kita harus mengerti, ya, meskipun Allah yang kita sembah itu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, mereka adalah ketiga Allah yang esa, Allah yang tunggal. Jadi Yesus secara fisik di surga di sebelah kanan Allah Bapa berdoa untuk Anda dan saya, tapi Roh Yesus, yaitu Roh Kudus, yaitu tinggal di dalam hidup kita. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana kita tahu Roh Kudus itu ada di dalam kita, atau bagaimana supaya Roh Kudus ada tinggal di dalam hidup kita. Nah, saya tulis di sini, untuk Roh Kudus tinggal di dalam kita, ya, kita harus mendengar firman-Nya. Prosesnya ini, saudara. Kita dengar firman Tuhan, kemudian firman itu membuat kita percaya pada Yesus. Nah, kemudian, ya, karena kita percaya pada Yesus, tindakan imannya adalah kita mau dibaptis. Jadi kembali lagi, kalau Anda belum dibaptis, ya berarti Anda belum melakukan tindakan iman, meresponi hati Anda yang percaya. Nah, waktu kita dibaptis dalam air, nah, di sini itu juga sebenarnya harusnya kita mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, di sini sering terjadi kerancuan, ada bedanya antara baptisan di dalam Roh Kudus dan oleh Roh Kudus. Nah, kita harus mengerti ini, saudara, ya. Jadi bedanya apa? Baptisan di dalam Roh Kudus itu adalah baptisan yang dimaksudkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13, ya. Karena sama seperti tubuh itu satu, anggotanya banyak, dan dari segala anggota sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian juga Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Perhatikan ayat 13, ya. Ya. Walaupun kita orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, ya, diberi minum dari satu roh. Jadi maksudnya apa, saudara? Jadi baptisan di dalam Roh Kudus, ya, itu berbicara mengenai baptisan untuk kita dibaptis air, kita percaya melalui pertobatan kita dan melalui kita percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus datang dalam hidup kita. Tapi, nah, di Kisah Para Rasul, dan di sini Lukas, ya, karena yang menulis ini adalah Lukas, dia berkata, ya, Pak, suatu hari ketika ia makan, yang menyuruh mereka tinggal menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi yang pertama dibaptis dalam Roh Kudus, ini dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, dibaptis dengan Roh Kudus ini kembali lagi bukan berbicara mengenai, oh, kita nggak ada Roh Kudus, terus sekarang ada Roh Kudus. Nggak, Roh Kudus sudah ada waktu kita percaya pada Tuhan Yesus. Nah, tapi pencurahan Roh Kudus di sini yang Lukas katakan ini berbicara mengenai, ya, pemberian kuasa, ya, kuasa untuk melakukan perkara-perkara dahsyat, ya, empowering, the giving of the power, ya, itulah
dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudara, kalau Anda orang percaya, Anda benar-benar percaya pada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hidup Anda. Tapi, nah inilah juga yang dimaksud oleh Paulus. Ya, dia berdoa supaya ada Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan, ya, memberi kuasa. Itu semua di bagian kita hari ini, saudara. Nah, ini adalah maksudnya baptisan Roh Kudus yang dibaptis dengan Roh Kudus supaya kita terus dipenuhi, ya, dengan Roh Kudus. Itu maksudnya. Nah, kemudian berikutnya saudara, yang ketiga, ya, kita perlu menyadari, ya, kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita yang penting. Kenapa? Karena supaya kita bisa mengerti dan mengetahui kedalaman kasih anugerah Tuhan. Ya, saudara, ya, kalau kita tidak tahu, tidak punya Roh Kudus, kita tidak akan pernah mengerti betapa dalamnya cinta kasih Tuhan. Saya tuliskan sendiri, saudara, ya, ada banyak hal di dalam hidup ini yang berusaha membuat kita mengerti atau mengartikan, ya, ukuran besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Baik mungkin pengalaman yang luar biasa, Anda berdoa dijawab Tuhan, Anda mengalami berkat Tuhan, Anda mengalami promosi, mengalami kenaikan gaji, ya, dapat pacar baru dan lain sebagainya. Ataupun sebaliknya, tragedi hidup yang memilukan, ya, kehilangan orang yang Anda kasihi, mengalami penganiayaan, mengalami luka dan lain sebagainya. Namun saudara, kejadian yang baik maupun buruk itu tidak cukup untuk membuat kita mengerti, ya, betapa besar kasihnya Tuhan. Sebab apa? Sebab kasih Tuhan melebihi semuanya itu. Jadi Anda tidak bisa hanya dengan mengalami satu kebaikan Tuhan, Tuhan berkata, oh, Tuhan itu cuma sebaik ini. Ya, atau waktu Tuhan Anda mengalami hal yang tidak baik, Anda berkata, oh, ternyata Tuhan itu tidak sebaik yang saya pikirkan. Tidak, saudara. Kasih setia Tuhan, kasih kebaikan Tuhan itu melampaui pengalaman-pengalaman kita. Itu hanya bisa dimengerti, ya, oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, yang terakhir, saudara, ya, kenapa kita perlu menyadari pentingnya kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita supaya kita mengalami kepenuhan Allah. Ya, kita bisa benar-benar mengalami kepenuhan Allah. Itu ada di dalam bacaan kita hari ini. Saya akan akhiri di sini, saudara. Banyak orang-orang Kristen hanya mengejar kepenuhan berkat-berkatnya Allah. Ya, oh, saya mau kelimpahan berkat-berkatnya Tuhan. Namun bukan kelimpahan Allah itu sendiri, kepenuhan Allah itu sendiri. Sedangkan itu yang dimaksudkan oleh Paulus, ya, bahwa Tuhan mampu melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, ya, supaya kita mengalami kepenuhan Allah. Tuhan itu penuh dalam hidup kita. Ya, jadi kepenuhan Allah, saya tuliskan sini, tidak hanya berbicara mengenai, ya, kepenuhan mujizat, ya, atau juga karunia-karunianya, ya. Nanti kalau kita ada waktu minggu depan, ya, mungkin Anda bisa belajar mengenai karunia-karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus. Bukan hanya mengenai kepenuhan, ya, karunia itu, wah, bisa bahasa roh, bisa bernubuat, bisa dapat penglihatan, bisa karunia memberi, karunia mengasihi, karunia mengajar. Ya, bukan hanya sekedar berbicara mengenai karunia, tapi kepenuhan Allah itu juga berbicara mengenai, ya, karakter-karakternya Tuhan. Ya, buah-buah roh itu harus ada dalam hidup kita. Bagaimana kita mengetahui ada Roh Kudus atau tidak bekerja di dalam hidup orang percaya? Ya, gampang, kita lihat dari buahnya. Nah, tapi tidak hanya itu, kita bisa melihat, ya, saat orang tersebut tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, namun hidupnya semua untuk Tuhan. Makanya Paulus berkata apa? Dia berkata adalah, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini adalah tanda orang yang punya Roh Kudus dalam hidupnya. Hari ini, saudara, kalau Anda bertanya-tanya, apakah ada Roh Kudus dalam hidup saya? Gampang untuk mengetahuinya. Apakah hidup Anda masih mengenai daging Anda, mengenai keinginan Anda, mengenai mimpi Anda, mengenai keberhasilan Anda? Jangan salah, Tuhan mampu memberikan semuanya itu, tapi lebih dari sekedar, ya, berkat-berkat jasmani. Dia ingin memberikan, melimpahkan berkat-berkat rohani, ya, berkat kekuatan, berkat peneguhan, berkat sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Itu melebihi apa yang kemudian kita tawarkan. Ya, saya akhiri di sini, saudara. Apa artinya Pentakosta? Saya harap ini bisa menguatkan Anda. Pentakosta itu artinya kita tidak pernah sendiri dan kita tidak pernah berhenti dikasihi oleh Tuhan. Ya, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji dan Tuhan yang sanggup melakukan lebih banyak, lebih luar biasa dari segala yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Amin, saudara. Baik, mari kita berdoa.
Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, hamba ingin berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Saat kita merayakan hari Pentakosta ini Tuhan, Bapak, ingatkan kami selalu bahwa waktu kami memberi diri kita, memberi diri kami untuk percaya, untuk menerima Roh Kudus, menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka ada Roh Kudus di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Namun tidak cukup sampai di sana, karena Roh Kudus tidak hanya berkunjung, tapi Roh Kudus tinggal diam, dwell di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Karena hari ini kami diajarkan bahwa bagaimana membuat Roh Kudus merasa nyaman dalam hidup kami, dalam hati kami. Salah satu caranya adalah kita harus merindukannya, kita harus terus berkomunikasi, terus berdoa kepadanya, supaya Roh Kudus merasa nyaman di dalam hidup kami. Kenapa Roh Kudus penting untuk merasa nyaman di dalam hidup kami? Karena ada begitu banyak berkat-berkat rohani, berkat-berkat surgawi yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Tapi salah satunya adalah kita bisa dikuatkan, kita bisa diteguhkan, karena hidup ini banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah. Tapi kan Roh Kudus bekerja, berkarya dalam hidup kita, maka kita bisa bertahan sampai akhir. Dengan setia berpegang pada iman pengharapan kita pada Kristus Yesus. Kita juga bisa bergembira, bersuka cita di dalam persoalan kita, dalam pergumulan kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus juga mengingatkan kita bahwa ada Roh Yesus, ada Kristus Yesus tinggal diam di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kita juga belajar bahwa Roh Kudus itu dengan adanya Roh Kudus kita jadi bisa mengerti, mengenal betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita supaya kita mengalami kepenuhan Allah. Kepenuhan ini tidak hanya berbicara mengenai kita penuh dengan berkat Tuhan, kita penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan, kita penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita rindukan. Tuhan mampu memberikan semuanya itu, tapi di atas segala-galanya waktu kita penuh mengalami kepenuhan Allah, artinya hidup kita juga harus mengalami perubahan, harus mengalami transformasi. Saat ada Roh Allah tinggal dalam hidup kita, kita tidak bisa hidup sebagai orang Kristen cuma 10%, 20%, 50%, 85%, tapi hidup kita adalah 100% milik Tuhan. Maukah Anda memberikan hidup Anda? Saya katakan all in or nothing at all. Berikan keseluruhannya atau tidak sama sekali. Itu adalah hidup orang percaya. Dan semua secara manusia kita tidak mampu. Tapi itulah karya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Bapak berdoa Tuhan kiranya setiap anak-anak-Mu yang percaya dan merindukan, tidak hanya merindukan kehadiran Roh Kudus, tapi juga merindukan karya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup mereka. Kalau berdoa Tuhan saat ini Tuhan, biarlah mereka menyadari agar Roh Tuhan yang hidup, Roh Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka terus berkarya, bekerja, mengubahkan kehidupan mereka, menguatkan, meneguhkan, mengingatkan mereka akan firman Tuhan dan menyertai mereka sampai kesudahan segala-galanya. Terima kasih Bapak. Mari anak-anak Tuhan kita buka hati kita terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Ia menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia, yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari yang percaya agar Roh Kudus dalam hidup kita dan Roh Kudus terus bekerja, menguatkan dan meneguhkan. Sama-sama berkata, amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan.